Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi dalam kesempatan kali ini, yaitu Bapak akan menyampaikan tentang materi PPKN ya. Yang sebelumnya kita itu sudah membahas tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, sebentar. Nah, materinya bisa antum lihat di buku halaman 102 tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Di awal ya, di bab 4 ini kita telah mempelajari tentang pentingnya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dari mulai kita mengenal dulu sejarah bangsa Indonesia ini, lalu yang diawali oleh peristiwa kebangkitan nasional. Setelah itu dilanjutkan dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Dan kita mengenal tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang sekarang akan kita pelajari adalah tentang pentingnya menjaga persatuan kesatuan, ya. Nah, kita kembali lagi ke masa lalu, ke bagian dari sejarah ya, yaitu setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, setelah itu ya, setelah Indonesia merdeka, maka tidak mulus perjalanan bangsa, tidak langsung aman, damai, sentosa, bahagia, sejahtera dan lain sebagainya. Tidak, ya, yang namanya sejarah perjuangan bangsa itu tidak semulus yang kita bayangkan gitu. Karena apa? Karena diwarnai dengan adanya ancaman yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apa itu yang dimaksud dengan ancaman? Ancaman di sini adalah bahwa pihak Belanda atau pihak penjajah, mantan penjajah Indonesia yang bercokol atau berdiam di Indonesia selama 350 tahun lamanya ya, yaitu bangsa Belanda itu ingin menancapkan kembali kekuasaannya di wilayah Indonesia setelah memproklamasi, padahal Indonesia itu telah memproklamasikan kemerdekaannya, telah menyatakan kemerdekaannya kepada dunia, telah menyatakan kemerdekaannya kepada rakyat Indonesia, ya, ingin berkuasa kembali di Indonesia dengan melancarkan apa? Agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua pada tahun 48 dan 49. Ya, dua agresi militer itu adalah penyerangan ya, penyerangan ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menguasai wilayah Indonesia. Menguasai supaya apa? Supaya bisa kembali mengambil kekayaan alam yang ada di Indonesia, ya, berkuasa gitu ya. Kalau orang yang berkuasa ya bebas menjalankan aturan yang dia kehendaki dan dipaksakan kepada rakyatnya, walaupun rakyatnya itu tidak menyetujui, tidak mau gitu. Ya, makanya dilancarkanlah agresi militer pertama Belanda dan kedua. Itu adalah mengancam keutuhan negara kesatuan, karena pada waktu itu baru terbentuk ya, baru awal-awal terbentuk, ternyata Belanda melancarkan kembali berperang lagi dengan Indonesia untuk merebut wilayah Indonesia ya. Berikutnya ya, sebentar, tapi sebelumnya sebentar. Nah, berikutnya. Lalu kemudian selain ancaman dari luar negeri, ada juga ancaman dari dalam negeri ya. Ancaman dari dalam negeri itu yang akan mengancam keutuhan wilayah Republik Indonesia. Apa saja ancaman dari dalam negeri yang mengancam keutuhan wilayah Republik Indonesia? Jadi ancaman itu adalah gangguan yang datangnya bisa dari dalam, bisa dari luar negeri. Kalau dari luar negeri tadi kita telah mempelajari, yaitu adanya agresi militer atau serangan militer Belanda yang dilancarkan ke-1 dan ke-2, yaitu untuk menguasai wilayah Indonesia. Kalau dari dalam negerinya, itu adalah gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti misalkan gerakan ada gerakan Aceh Merdeka ya, yang ada di Aceh, lalu kemudian gerakan Republik Maluku Selatan yang ada di Maluku, kemudian gerakan Papua Merdeka ya, organisasi Papua Merdeka yang ada di Papua ya, lalu kemudian di Sulawesi ya, dan lain-lain, itu banyak. Nah, selain gerakan-gerakan tersebut, ada juga beberapa konflik yang disulut
atau yang disebabkan karena perbedaan, ya, perbedaan suku, misalkan adanya konflik yang kerusuhan sampit, ya, yang ada di antara suku Dayak, ya, suku pribumi, suku yang ada di daerah tersebut dengan suku Madura yang merupakan suku pendatang. Karena perbedaan suku ini, ya, dipacu oleh perbedaan suku, ada perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan, perbedaan adat istiadat sehari-hari, makanya ada perbedaan, lalu timbullah konflik, timbullah peperangan. Lalu misalkan ada yang namanya konflik yang ada di mana itu? Tahun 98, ya. Kerusuhan tahun 98 itu adalah adanya konflik antar ras, ya, antara ras Tionghoa atau ras China, ya, ras Cina dengan warga pribumi, gitu. Disebabkan merasa adanya ketidakadilan antara pribumi dengan bangsa pendatang, yaitu bangsa China pada waktu itu, sehingga timbullah kerusuhan tahun 98 yang berbau ras, ya, yang bernuansa ras. Lalu kemudian konflik antar agama yang terjadi di Poso, ya, itu antara agama Islam dengan agama Kristen pada waktu itu, ya. Lalu seperti itu, ya. Nah, hal-hal tersebut itu akan memicu kepada berkurangnya persatuan dan kesatuan, atau memicu kepada konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang damai apabila masing-masing dari kita, masing-masing dari anggota masyarakat menghargai perbedaan, ya, dan tidak saling mengganggu antara satu sama lain anggota masyarakat, tidak saling menghina, tidak saling menghujat, ya, lalu menghormati ajaran agama yang lain, karena yang namanya ajaran agama itu adalah merupakan kepercayaan yang paling hakiki, yang paling suci, yang paling murni, gitu. Tidak sepantasnya untuk dijadikan bahan candaan, bahan olok-olok, ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya, ya, ini udah itu kita pelajari tentang ancaman yang mengganggu keutuhan negara Republik Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sekarang kita pelajari tentang keberhasilan atau hal-hal yang telah dicapai dalam pembangunan, walaupun memang tidak belum merata, gitu ya, belum dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, gitu. Tujuan dibangunnya atau tujuan dibentuknya rakyat Indonesia, tujuan dibentuknya negara Indonesia, ya, adalah untuk satu tujuan, yaitu demi kepentingan rakyat, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang biasanya selalu dibacakan setiap hari Senin, ya, kalau pada waktu upacara, ya, kalau masih sekolah, antumnya masih bersekolah. Tapi biasanya hari Senin itu dibacakan 4 alinea itu pembukaan. Di situ ada amanah untuk tujuan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kesejahteraan rakyat, ya. Nah, dengan kata lain, tujuan negara itu adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan menyediakan fasilitas pembangunan. Nah, fasilitas-fasilitas inilah yang dinamakan dengan kemajuan pembangunan. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh negara untuk menunjang kehidupan masyarakat adalah dengan menyediakan transportasi yang nyaman, ya. Transportasi yang nyaman ini bisa dengan menyediakan sarana transportasi umum yang bebas hambatan, sarana transportasi umum yang murah, sarana transportasi yang aman, yang nyaman, yang enak, gitu ya. Misalkan seperti gambar ini, misalkan Transjakarta atau monorail, ya, atau bisa juga sarana transportasi massal, pesawat terbang dengan harga yang murah, yang terjangkau, ya. Itu adalah salah satu sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara untuk menyediakan kebutuhan transportasi untuk rakyat, sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Apalagi sarana yang lain nih untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
Contohnya adalah dengan membangun sarana irigasi. Sarana irigasi ini dialirkan dari sungai besar. Seperti kalau di kita ya, dari sungai Citandui itu dialirkan, apalagi pada saat musim hujan sekarang. Airnya besar, harus dialirkan, harus lancar pengaliran airnya. Sehingga bisa dinikmati oleh para petani untuk mengairi sawahnya yang membutuhkan sekali air. Ya, sangat membutuhkan air. Nah, keberhasilan pembangunan nasional ini, itu tujuan negara itu adalah bisa tercapai dengan adanya pembangunan nasional. Tadi kan tujuannya itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, ya kan? Nah, tujuan negara ini bisa diraih dengan adanya pembangunan. Nah, keberhasilan pembangunan nasional ini bisa dirasakan atau bisa didapatkan dengan adanya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa saja, ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, Provinsi Banten, bukan hanya itu, tetapi di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang di Pulau Sumatera sampai Merauke di Pulau Irian, Pulau Papua. Merata semuanya, bukan hanya di wilayah Jawa saja. Itu adalah ukuran dari keberhasilan pembangunan, gitu ya. Oke. Nah, jadi itu ya, yang namanya pembangunan nasional itu bisa tercapai, bisa merata di seluruh Indonesia apabila dilakukan pembangunan secara keseluruhan di setiap wilayah Indonesia dengan diterapkan yang namanya kemarin ya bentuk negara Indonesia, yaitu dengan adanya otonomi daerah di tiap daerah, di tiap provinsi, di tiap wilayah. Itu akan mempercepat pembangunan nasional di setiap wilayah di Indonesia. Nah, sehingga tujuan negara ini yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu insya Allah akan tercapai, yaitu dengan adanya pembangunan nasional tadi, karena itu adalah yang diamanahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, bahwa yang namanya masyarakat ini harus sejahtera, dan kesejahteraan masyarakat itu bisa didapatkan dengan yang namanya pembangunan nasional. Baik, itu ya yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya antum bisa lihat lagi di buku materinya itu di halaman 102 sampai 103 sampai 105 ya, itu tentang pembangunan nasional ya. Itu ya yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Silahkan antum tetap semangat di rumah, tetap melaksanakan kegiatan harian, tetap melaksanakan ibadah sehari-hari dari mulai sholat duha, lalu kemudian tahajud, tadarus di rumah itu selalu dilaksanakan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.